Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu. Yesus, selain-Mu. Yesus Tuhanku. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan renungan pada hari ini. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kelima. Tema kita pada hari ini adalah siap menghadapi pencobaan. Pada hari ini saya akan membacakan beberapa ayat yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah saudara, renungan kita pada hari ini ialah bacaan dalam kitab Yakobus. Yang tadi kita baca ini banyak berbicara tentang iman yang harus terus dipupuk dan ditumbuhkan karena keadaan di zaman itu adalah zaman sulit. Keadaan orang-orang Kristen yang menderita digambarkan dengan cara memberikan berbagai-bagai pembelajaran. Pelajaran-pelajaran apa saja yang nampak jelas dalam perikop ini? Maka hal pertama adalah masalah dan penderitaan bisa saja terjadi pada orang-orang Kristen yang terbaik. Bahkan bisa saja menimpa pada mereka yang berpikir bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja.
Mereka harus bertahan menghadapi penderitaan-penderitaan yang bahkan sangat sulit karena orang-orang baik pun akan menghadapi masalah dalam hidupnya. Hal kedua, pelajaran yang dapat kita baca adalah masalah dan penderitaan secara lahiriah merupakan cobaan bagi mereka yang mengalaminya, dan iblis akan terus berusaha untuk menarik orang-orang ini untuk berbuat dosa serta menghalangi mereka untuk tetap kuat dalam menghadapi penderitaan karena Kristus. Penderitaan itu bertujuan untuk menguji kesetiaan kepada Kristus yang memberikan anugerah kepada mereka yang percaya. Nah, hal ketiga, Yakobus berkata bahwa penderitaan dan cobaan bervariasi dan sangat banyak, yang bentuknya berbeda-beda. Karena itu kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar mampu bertahan dan melawan berbagai jeratan iblis. Hal keempat, bagi mereka yang dianggap orang-orang baik, ujian-ujian ini bukan datang karena dosa, tetapi dikatakan bahwa mereka jatuh dalam ujian-ujian, namun mendapatkan topangan yang baik dari Allah. Dalam masa pencobaan dan penderitaan, maka anugerah Allah semakin nyata. Bagi orang-orang yang dianggap baik, terdapat janji Tuhan jika mereka bertahan dalam penderitaan dan pencobaan serta mengasihi Tuhan Yesus, yaitu mereka akan mendapatkan ketekunan agar supaya menjadi utuh dan sempurna serta tak kekurangan suatu apapun juga. Saudara dapat membaca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Semua orang pernah mengalami pencobaan di dalam dirinya. Pemicunya bisa saja dari keinginan diri yang berujung pada dosa. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu tidak harus berujung pada dosa, karena ada pencobaan yang berujung pada mahkota kehidupan yang tertera dalam ayat yang ke-12. Ini terjadi pada mereka yang tahan uji dan menolak daya tarik iblis untuk melakukan kejahatan. Mahkota kehidupan diberikan Tuhan sebagai bukti bahwa orang tersebut setia dan mengasihi Allah, karena pencobaan yang terjadi bukan berasal dari Allah. Siap menghadapi pencobaan dan tahan uji menjadi kunci sukses orang-orang Kristen dengan iman yang teguh. Dalam Alkitab banyak menceritakan para tokoh yang mengalami pencobaan dan penderitaan karena Kristus dan iman kepada Allah. Tuhan Yesus sendiri bahkan juga diuji saat dia berpuasa 40 hari. Kuasa Roh Kudus saja yang memampukan seseorang bertahan dalam penderitaan. Tahan uji dalam masalah dan penderitaan membuktikan bahwa orang Kristen menggunakan sepenuhnya perlengkapan senjata Allah yang ada tertera, dan saudara dapat membacanya di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Setiap kali orang Kristen menang melawan pencobaan, maka mereka disebut berbahagia. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, setiap orang Kristen harus secara serius memperhatikan kondisi dirinya dalam hal ketahanan uji dalam penderitaan, karena memang Tuhan berkehendak kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang yang tahan uji. Tuhan bukan saja mengizinkan adanya pencobaan, tetapi Dia juga menyediakan bimbingan agar kita bisa lulus melawan cobaan tersebut. Pandang mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang percaya yang tahan uji serta menang melawan godaan iblis yang menjerumuskan. Demikian renungan dan pembacaan firman kita pada hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, di mana kembali Engkau berbicara kepada kami supaya kami tetap bertahan dan menjadi orang-orang percaya yang tahan uji dalam setiap cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.